Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 716. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Alam suci surgawi, aku bisa bertarung, kata Kincen. Kemudian Kincen duduk bersila lagi, menyerap pena suci kuno dan memahami aturan bumi. Dan ketika Kincen sedang berlatih di dalam retret di luar kota Yunzhou, di tempat terpencil, ledakan, boom, beberapa aura menakutkan muncul. Pemimpinnya adalah pria kuat yang menakutkan dengan memakai topeng. Napasnya berada di puncak tahap awal alam suci surgawi, tetapi dia meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dan di samping pemimpin itu ada 3 orang yang berdiri. Semuanya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Masing-masing dari mereka adalah ahli di ranah setengah langkah suci surgawi. Begitu keempat orang ini muncul, larangan di luar kota Yunzhou tiba-tiba terbuka, dan sosok yang luar biasa muncul di depan keempatnya. Apakah kamu di sini? Sosok itu berkata kepada keempat orang di depannya, Jie, Tuan Yunzhou, di depan saudara-saudara kita, Anda harus menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekor Anda. Katakanlah siapa yang akan kita bunuh kali ini. Mari kita menjelajah ke ibu kota negara bagian Yunzhou. Anda tahu di kota negara bagian Yunzhou ada beberapa master di ranah suci surgawi. Jika kita ditemukan, 13 pencuri kita akan sial kali ini, kata pencuri pertama pria bertopeng itu. Dia tertawa muram namun suaranya sangat dingin. Kenapa pencuri pertama, apakah kamu takut? Kata sosok itu. Dia mencibir. Sosok itu ternyata adalah Yun Dongguang, penguasa prefektur Yunzhou. Hahaha, Yun Dongguang, kamu dan aku adalah kenalan lama, dan aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. 13 pencuri saya telah merampok rumah dan membunuh puluhan ribu orang. Kapan kita takut? Bahkan jika kamu membiarkan kita membunuh para dewa, tidak akan ada masalah. Beritahu saya kali ini siapa yang ingin kamu bunuh? Apakah itu nenek moyang dari keluarga Su? Atau apakah itu bos Tianhe? Atau apakah itu master sekte terbesar di Yunzhou? Kata pencuri pertama itu. Menurutnya karakter seperti itulah yang bisa menyinggung gubernur Yunzhou sehingga dia ingin membunuhnya. Tidak, itu adalah seorang pria muda, kata Yun Dongguang. Apa anak muda? Pencuri pertama itu terkejut dan terkekeh. Tuan Yun, apakah Anda sedang bercanda? Mari kita bunuh seorang anak muda, bukankah itu sedikit gila? Aku tidak bercanda denganmu. Putra ini bernama Kincen. Dia seharusnya berada di ranah tahap air alam suci bumi. Namanya tidak perlu saya perkenalkan, karena seharusnya Anda sudah mendengarnya juga kan? Kata Yun Dongguang. Dia berkata dengan dingin. Apa? Itu jenius yang telah mendobrak lantai 9 di menara suci kuno seniman bela diri Tianzhuo. Pencuri pertama itu kaget dan entah kenapa matanya berkedip dan dingin. Tuan Yunzhou, Anda ingin membunuhnya? Saya mengerti. Saya mendengar bahwa Kincen itu telah membangun kekuatan Papillon Cendi. Anda takut pihak lain akan bangkit dan menduduki Yunzhou Anda. Itu dia, bunuh orang jenius yang terkenal di dunia. Aku suka bisnis seperti ini. Tapi persahabatan tetaplah persahabatan. Kali ini bisnis harganya tidak murah. Apakah kamu sudah siap? Kata pencuri pertama itu. Apa yang lebih mengasihkan baginya adalah membunuh seorang jenius yang terkenal di dunia. Keganasan pencuri pertama segera muncul. Jangan khawatir, kapan saya memperlakukanmu dengan buruk? Kata Yun Dongguang. Dia kemudian mengangkat tangannya, dan sebuah kartu giok langsung jatuh ke tangan pencuri pertama. Ini adalah kartu giok untuk membuka larangan pemerintahan negara bagian Yunzhou. Itu juga tercatat di dalamnya. Setelah mengetahui lokasi dan struktur Papillon Cendi, setelah membunuh anak itu, Anda dapat menggunakan kartu giok ini untuk bermain. Hancurkan larangan dan pergi dari sini. Dan kartu giok ini akan secara otomatis dihancurkan setelah Anda menggunakannya tanpa meninggalkan jejak. Ingat, Kincen adalah tujuan pertama. Anak ini harus mati. Adapun yang lainnya, bunuh sebanyak yang Anda bisa. Ingat, jangan sampai terlihat. Setelah Anda terlihat, berhati-hatilah.
Tidak hanya saya tidak akan mengakui hubungan apapun dengan Anda, tetapi saya juga akan menangkap Anda, kata Yun Dongguang. Hahaha, Tuan Yunzhou, Anda tidak perlu mengingatkan saya tentang hal kecil ini. Anda adalah penguasa negara. Kami mengerti tentang hal ini, kata pencuri pertama itu seraya tertawa. Selanjutnya Yun Dongguang tidak berbicara, tetapi sosoknya bergetar dan dia langsung menghilang dari sana. Kakak, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Saya mendengar bahwa Qin Chen berhasil memasuki lantai 9 dari menara suci kuno Tianzhuo. Tianzhuo pasti sangat mengaguminya. Jika kita membunuh anak itu, aku takut. Maka, kata seseorang di samping pencuri pertama. Bukankah anak itu baru saja memasuki lantai 9? Pencuri pertama itu menyipitkan matanya. Anak itu berhasil membobol lantai 9. Saya tidak pernah mendengar ini. Pasti ada rahasia besar pada anak ini. Itu juga melupakan peluang besar bagi kita. Jika kita membunuhnya, semua hal pada anak ini akan kita dapatkan. Tentu saja demi kewaspadaan, kali ini kita berempat akan mengambil tindakan. Sementara sisanya cukup untuk tinggal di sini dan bersembunyi di sekitar sini, kemudian mendirikan gua rahasia. Lagi pula Yun Dongguang itu sangat kejam. Aku tidak akan sepenuhnya percaya padanya, kata pencuri pertama itu. Ayo pergi, selesaikan anak itu. Sosok pencuri pertama itu bergetar, dan mereka berempat bergegas langsung ke prefektur Yunzhou lalu menghilang. Scene berpindah saat ini di Pavilion Candi di dalam cakram Gyo Qiankun. Kultivasi Qin Chen telah berakhir, dan dia telah menelan 2 pena suci kuno, Cuing. Semua asal suci bumi dalam tubuh Qin Chen terintegrasi, dan kekuatan asal-usul suci bumi yang tak berujung langsung digabungkan untuk membentuk asal-usul suci bumi yang lebih tebal dan lebih sempurna. Dan pada akhirnya Qin Chen menerobos. Ini adalah puncak tapair alam suci bumi, kata Qin Chen seraya berdiri. Dia merasakan setiap bagian tubuhnya dengan kaget. Aura suci duniawi yang tak berujung dan menakutkan melonjak. Seolah-olah itu bisa membuka langit dan menghancurkan bumi dengan satu jari. Sekarang Qin Chen akhirnya mencapai puncak tapair alam suci bumi. Meskipun itu hanya terobosan kecil di alam suci bumi, Qin Chen memiliki perasaan bahwa dia telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama berbagai kekuatan dan aturan magis. Selanjutnya sosok Qin Chen berkedip dan dia keluar dari cakram Gyo Qiankun lalu muncul di ruang pelatihan. Pikirannya menyebar dan tiba-tiba seluruh pemandangan Pavilion Candi tersaji dengan jelas di benaknya. Ao Qingling, Qin Tinting, master pengobatan kuno dan yang lainnya sibuk. Meskipun sudah larut malam, mereka masih berurusan dengan segala macam urusan dan tidak ada istirahat. Aura surga yang tak terhitung jumlahnya semuanya muncul di benak Qin Chen. Pada saat terobosannya, kekuatan jiwa Qin Chen juga meningkat. Ini juga berkat penilaian menara suci kuno. Jika tidak, akan membutuhkan banyak waktu untuknya memasuki puncak tapair alam suci bumi. Qin Chen menghela napas, dia kemudian duduk bersila. Tubuhnya penuh dengan hukum suci, dan dia sepertinya sedang berlatih. Berbagai cahaya di tubuhnya berkedip-kedip, dan setiap cahaya mengandung hukum yang tak terduga. Pada saat ini di dalam kehampaan di luar Pavilion Candi, 4 bayangan dingin telah berhibernasi di sini secara diam-diam. Mata mereka menembus kehampaan tak berujung, mengintip ke kedalaman Pavilion Candi, lalu kemudian mengintip ruang pelatihan Qin Chen. Ini adalah 4 dari 13 pencuri bersembunyi di sini, menyatukan semua napas mereka seolah-olah mereka benar-benar terintegrasi ke dalam malam. Tidak ada yang bisa merasakan napas mereka sama sekali. Penyembunyian semacam ini memang mengerikan. Apakah itu Qin Chen? Auranya sangat kuat dengan kekuatan ranah puncak tapair alam suci bumi. Tetapi itu saja tidak cukup. Seorang pencuri mencibir. Di Pavilion Candi ada 2 atau 3 orang. Ada beberapa yang kuat, tetapi yang terkuat hanyalah puncak tapair alam suci bumi. Bahkan tidak ada satupun setengah langkah suci surgawi. Saya tidak tahu mengapa Yun Dongguang ingin membunuh mereka, kata pencuri lainnya nampak menghina. Jangan gegabah, anak ini berhasil memasuki lantai 9 dan juga membunuh Li Luo, leluhur keluarga Pijiwa. Kita tidak boleh meremehkannya. Kakak kedua, kamu terlalu berhati-hati.
Maka Li Luo itu bukanlah apa-apa jika dia masih hidup. Saya akan mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Diam, kata pencuri pertama. Dia membisikkan transmisi suara, dan di matanya seperti ada dua malam gelap yang melonjak. Lakukan. Pencuri pertama itu berteriak dengan tajam, dan dalam sekejap 4 sosok itu melesat keluar dari kehampaan. Bunuh! Pencuri pertama berteriak. Kecepatan mereka terlalu cepat. Keempat orang itu langsung muncul bersama, membidik Qin di ruang pelatihan dan menembak pada saat bersamaan. Apa? Qin mendongak dengan ngeri, ekspresinya terkejut. Hahaha. Nah, kamu belum bisa bereaksi sampai sekarang. Arogansi macam apa kamu? Terlalu naif. Hari ini adalah hari kematianmu, kata pencuri pertama. Dia menyeringai dan tiba-tiba muncul di depan Qin. Segera napas suci surgawi yang mengerikan merembes keluar darinya, langsung menutupi seluruh Papiliun Candi. Dalam sekejap seluruh Papiliun Candi menjadi gelap. Semua orang di Papiliun Candi merasa bahwa daerah di sekitar mereka kabur dan tidak ada yang bisa dilihat. Tidak ada yang bisa dibayangkan, bahkan pikiran pun terhalang. Seolah-olah mereka terjebak dalam sangkar tak berujung. Saat ini pencuri pertama mengangkat satu jari, dan di jarinya aturan suci surgawi yang tak berujung menghantui. Seolah-olah seluruh dunia telah terintegrasi ke dalam jarinya. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Kata Qin di malam yang gelap dan tak berujung ini. Dia penuh kengerian, wajahnya penuh ketakutan. Pada saat ini Qin diselimuti kegelapan tak berujung. Kegelapan ini bukanlah malam, tetapi adalah kekuatan magis dari pencuri pertama. Itu telah membutakan semua indera para prajurit di Papiliun Candi, dan kehilangan keenam indera, seperti kehilangan mata dan telinga, tidak bisa melihat apa-apa. Ini adalah teknik dari pencuri pertama yang disebut teknik malam abadi. Saat ini gemuruh di Papiliun Candi juga langsung menarik perhatian banyak pasukan lain di daerah sekitar. Pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Dan ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, mereka terkejut dan tidak dapat dipercaya. Ini teknik malam abadi. Pencuri nomor 1 di antara 13 pencuri. Hei, kenapa 13 pencuri ada di sini? Arah itu adalah lokasi Papiliun Candi. Apakah dia akan membunuh Qin dari Papiliun Candi? Terlalu sombong. 3 pencuri itu telah merugikan berbagai negara bagian. Mereka berani masuk ke prefektur Yunzhou untuk memburu orang hari ini. Mereka terlalu sombong. Sudah berakhir. Meskipun saya tidak tahu mengapa 13 pencuri ini ingin membunuh Qin, tetapi pencuri pertama telah menembak. Qin pasti sudah mati. Banyak pertukaran pikiran ilahi menyapu dengan panik, tetapi tidak ada yang berani muncul. Karena jika orang-orang ini berani muncul, itu hanya akan mencari kematian. Hahaha, anak muda, kursi ini adalah pencuri nomor 1 di antara 13 pencuri. Ingat, teknik kursi ini adalah teknik malam abadi. Itu adalah kombinasi dari pikiran dan kekuatan supernatural dari kursi ini untuk membentuk pesona yang menakutkan. Qin, kamu jenius, tapi sayangnya kamu akan mati di sini. Dalam kegelapan tanpa batas, suara pencuri pertama itu bergema dengan kekuatan yang ganas dan kejam, menakutkan langsung menyelimuti Qin. Tidak hanya di sini, tetapi juga di tempat lain di Papiliun Candi. 3 pencuri lainnya juga menerkam Ao Qingling, Qin Tinting, Master Pengobatan Kuno, Sang Wukong, dan yang lainnya pada saat yang sama melancarkan serangan sengit. Dalam sekejap, semua orang di seluruh Papiliun Candi berada dalam bahaya, hidup dan mati dipertaruhkan. Namun pada saat ini, Qin yang awalnya terkejut, tiba-tiba dia tersenyum aneh. Hahaha, ternyata itu adalah 13 pencuri yang terkenal. Jika pemuda ini tidak salah, Yundong Guang yang telah mengirim kalian. Bodoh, kalian tidak tahu harus hidup atau mati, kata Qin setelah suara Qin jatuh. Matanya tiba-tiba berputar. Seketika di seluruh Papiliun Candi seberkas cahaya muncul, dan cahaya mengerikan tiba-tiba menyelimuti semua orang di Papiliun Candi dan langsung memblokir serangan dari 3 pencuri itu. Dan semua orang di Papiliun Candi langsung dilindungi. Apa? Wajah pencuri pertama itu sedikit berubah. Papiliun Candi ini sudah bersiap. Mungkinkah keberadaan mereka telah terungkap sebelumnya? Mustahil. Teknik penyembunyian mereka sangat menakutkan. Apalagi puncak tapai dalam suci bumi.
Bahkan orang di ranah suci surgawi biasa tidak akan dapat mendeteksinya. Ini pasti hanya kecelakaan. Nah, kupikir kamu telah bersiap, tetapi itu tidak berguna. Kamu hanyalah bisa mati. Suara ganas pencuri pertama itu terdengar dan dia menunjukkannya langsung dalam kegelapan tak berujung seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Segera, Qin dibuat linglung sesaat, namun sesaat kemudian, Qin kembali pulih. Langit dan bumi semuanya kembali dari asalnya. Dalam sekejap, Qin juga menampilkan kekuatan supernatural asli yang baru saja dia pahami. Gemuruh dalam kegelapan tanpa batas, singularitas muncul. Singularitas ini bergetar mewakili asal-usul alam semesta. Itu meledak dalam sekejap dan langsung menghancurkan teknik malam abadi. Di saat yang sama, Qin langsung merilis sebuah pukulan. Boom! Tinju Qin meledak dan langsung bertabrakan dengan jari yang mengandung segala jenis kejahatan. Tabrakan itu menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Boom! Terjadi ledakan besar di tempat Papillon Candy. Serangkaian ledakan luar angkasa di sekitar tubuh dua orang. Seluruh Papillon Candy dihancurkan oleh kehancuran ini dan bahkan beberapa pasukan di sebelahnya. Toko itu juga tiba-tiba runtuh. Dan beberapa master teratas semuanya terguncang lalu terbang ke langit memuntahkan darah. Namun Ao Qingling, Qin Tinting dan yang lainnya mundur lagi. Tetapi penghalang formasi di depan mereka tidak meledak. Saya tidak tahu formasi apa itu. Itu luar biasa dan melindungi mereka semua. Apa? Anda benar-benar menangkap jari malam jahat saya dan bangun dari tenggelamnya teknik malam abadi saya yang tak berujung. Bagaimana Anda melakukannya? Kekuatan magis macam apa itu barusan? Kata pencuri pertama itu. Dia nampak terkejut. Jarinya adalah mahakaryanya. Dan di bawah teknik malam abadinya, sekali ditampilkan, orang suci surgawi biasa akan sulit untuk melawan. Dan bahkan akan terluka parah, tetapi Qin benar-benar menolaknya. Dan dia tidak terluka. Jadi bagaimana dia tidak terkejut? Jadi aku berkata, kamu sebodoh babi. 13 pencuri apa? Menurutku kalian semua adalah 13 babi bodoh. Tidak bisakah kamu hidup dengan baik? Mengapa kamu harus datang ke Papillon Candy saya untuk menjadi liar? Di depan tuan muda ini, kalian semua akan mati hari ini. Bahkan dewa pun tidak akan dapat menyelamatkan kalian. Kata Qin, dia melangkah dan mengulurkan tangan besarnya. Segera, dunia dikumpulkan di tangan besarnya dan itu langsung berubah menjadi ruang di penjara, menutupi keempat pencuri itu. Kekuatan supernatural ini sungguh menakjubkan. Kulit pencuri pertama itu tiba-tiba berubah, sebuah bar hitam muncul di tangannya, seperti hantu. Dan dalam sekejap, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Qin. Di saat yang sama, 3 pencuri lainnya juga melakukan serangan ke arah Qin. Mereka memutuskan harus memenggal Qin secepat mungkin, lalu pergi dari sini. Jika tidak, mereka pasti akan berada dalam bahaya. Melihat itu, Qin tidak takut, tubuhnya langsung berdiri dan menerima serangan itu. Namun serangan itu tidak bisa menyakiti Qin sama sekali. Ketika Qin berada di kota Changsuan, dia bisa membunuh Li Luo dari keluarga Pijiwa. Namun sekarang setelah Qin memasuki Yunzhou, dia telah melakukan beberapa terobosan. Kekuatannya tidak akan lagi seperti dulu. Serangan setengah langkah suci surgawi bahkan tidak akan bisa melukai rambutnya sedikit pun. Satu-satunya hal yang bisa membuat Qin sedikit cemburu adalah pencuri nomor 1, mantan suci surgawi. Tapi itu hanya sedikit cemburu dan Qin tidak takut sama sekali. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.